Selamat sore, di sini saya akan jelaskan program yang saya akan buat, yaitu tentang polling API. Di sini saya telah mempunyai tiga file codingan, yaitu ada app.py, index.html, serta swagger.yaml. Nah, untuk implementasi dari server HTTP, REST API, dan WebSocket saya akan jelaskan. Di sini saya menggunakan Flux, yaitu sebuah framework dari Python. Karena mengapa menggunakan Flux? Karena sangat ringan dan fleksibel. Nah, ini untuk memanggil Flux-nya di sini. Selain Flux, saya menggunakan juga JSONify, request, serta send from directory. Oke, kita lanjut. Untuk rute-rute dari HTTP sendiri, itu ada, saya menggunakan get, getnya ada dua, lalu ada post. Untuk get pertama, yaitu di app@app.route. Nah, di sini tuh untuk mengembalikan file index.html. Lalu kedua, get kedua yaitu di app.route apppost itu digunakan untuk mengembalikan daftar polling yang ada dalam format JSON, JSLN. Oke, kita lanjut ke metode post. Di metode post itu ada di sini codingannya. Itu digunakan untuk menerima suara untuk polling tertentu berdasarkan poll underscore ID serta memperbarui data polling. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di app.route static span itu merupakan untuk menyajikan file-file statis termasuk swagger.yml dan file lainnya. Oke, kita lanjut ke REST API-nya. Untuk REST API-nya itu menggunakan ada get serta post. Untuk get-nya saya menggunakan API post yang tadi digunakan untuk mengembalikan data mengembalikan data polling yang ada dalam format JSON. Lalu untuk kedua ada post, itu digunakan untuk mengirimkan suara untuk polling yang spesifik. Oke, kita lanjut ke Swagger UI atau Swagger YAML. Nah, untuk memanggil Swagger-nya atau file Swagger-nya kita menggunakan ini from flag Swagger UI. Itu Swagger UI sendiri itu digunakan untuk mendokumentasikan REST API serta memberikan antarmuka interaktif untuk pengujian endpoint API. Ini untuk codingannya. Lalu untuk WebSocket-nya, implementasi WebSocket itu kita menggunakan socket IO. Socket IO. Nah, untuk WebSocket sendiri itu untuk mengkonekkan atau menangani koneksi baru dari klien, kita menggunakan perintah ini add socket.onConnect itu untuk mengkonekkannya. Lalu untuk mendiskonekkan atau memutuskan koneksi dari klien menggunakan ini socket io.disconnect. Lalu untuk menjalankan server dengan socket io itu menggunakan perintah if underscore name itu untuk menjalankan aplikasinya. Oke, kita lanjut ke menjalankan aplikasi yang telah saya buat dengan cara Windows R, terus mengetikkan PowerShell, lalu mengetikkan perintah D karena file saya berada di D, lalu kita arahkan
ke file project karena saya membuat dengan nama projects. Terus oke, setelah itu enter. Lalu server saya sudah muncul, kita kopikan masuk ke Chrome. Kalau kita enter, nah ini adalah aplikasi yang telah saya buat bernama aplikasi e-polling. Untuk penggunaannya, untuk tampilan awalnya seperti ini atau menu utamanya seperti ini. Kalau kita klik selanjutnya, terus kita bisa mengklik, lalu berikutnya, terus pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima. Oke, setelah itu, setelah kita menyelesaikan semua atau menjawab pertanyaannya, akan muncul notifikasi. Lalu saat kita mengklik OK akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, sekian dari saya atas penjelasan website yang telah saya buat. Sekian, terima kasih.